Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Anissa Official. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab video YouTube sepi penonton ya teman-teman semua. Ketika teman-teman sudah mengupload video, kemudian views-nya dikit, itu tentunya akan membuat kita bingung. Loh kok penontonnya sedikit sekali ya teman-teman? Dan hal ini masih terjadi dalam YouTube saya ya teman-teman pada hari ini. Nah, semoga saja nanti ada perkembangan ya. Jadi mari kita bahas bersama-sama apa saja sih penyebabnya yang membuat YouTube kita itu views-nya dikit ya, sepi penonton kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini agar video ini dapat berkembang ya teman-teman semua. Tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi teman-teman semua, penyebab yang pertama yang membuat YouTube channel teman-teman itu sepi karena itu merupakan channel baru ya, di mana channel baru ini teman-teman ketika kita baru satu ataupun dua mengupload video, jadi traffic dalam YouTube-nya tuh belum terlalu terlihat kayak gitu, jadinya masih sepi penontonnya. Nah, jadi teman-teman untuk channel baru dibanyakin lagi inovasinya, sering-sering upload video kayak gitu, nanti penonton tuh akan datang dengan sendirinya. Nanti YouTube pun akan membaca, wah channel ini berarti aktif dalam mengupload video kayak gitu, teman-teman semua ya. Ini channel baru itu banyak yang harus disetting juga teman-teman ketika ingin memulai untuk membuka channel YouTube ya, kayak gitu teman-teman semua. Penyebab yang kedua ketika channel YouTube teman-teman sepi yaitu yang kedua adalah tidak ada target penonton. Nah, sebenarnya kita membuat channel YouTube ini untuk siapa sih targetnya kayak gitu teman-teman. Misalkan channel yang saya buat ini targetnya untuk anak yang memang masih sekolah yang membutuhkan tutorial teman-teman, tutorial dari YouTube seputar tutorial laptop, handphone kayak gitu dalam mengedit video juga ada. Nah, untuk remaja ataupun dewasa lah ini targetnya ya teman-teman. Nah, di YouTube itu untuk jika ditargetkan untuk anak-anak itu nanti tidak direkomendasikan ya teman-teman karena mungkin YouTube itu sudah memiliki YouTube Kids yang memang di situ terfokus untuk anak-anak kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau di YouTube yang seperti ini, jadi kalau teman-teman mau views-nya banyak itu nanti ada settingan ketika akan upload tuh ya, ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak, nanti kita centang saja di situ. Nah, itu akan berpengaruh terhadap views-nya ya teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, hal yang menyebabkan channel teman-teman sepi penonton itu adalah tampilan channel YouTube yang apa adanya kayak kayak gitu teman-teman. Yang apa adanya sekali, misalkan di bagian channel banner ketika kita membuka channel YouTube kita kan di situ ada tampilan channel banner ya teman-teman yang persegi panjang kayak gitu. Nah, kemudian ada itu juga ada namanya apa tuh? Profil ketika kita membuka YouTube seseorang kan channel banner-nya langsung terlihat tuh. Ini channel ini menjelaskan tentang apa, fokus tentang apa tuh ada kayak gitu ya. Nah, kalau tidak ada keterangannya, jadi orang tuh akan bingung, ini channelnya apa sih, tentang apa, isinya kayak gitu teman-teman. Jadi ini perlu diperbaiki, banyak tutorial di YouTube ya, cara untuk membuat channel banner YouTube ya, agar lebih menarik tampilannya kayak gitu teman-teman semua. Nah, kemudian pengaruh profil juga, foto profil nih, ini berpengaruh sekali ketika teman-teman menggunakan foto hanya bergambar misalkan pemandangan ataupun bunga kayak gitu. Nah, ini membuat penonton juga bingung gitu, ini channel dia asli atau bukan sih kayak gitu, teman-teman. Jadi lebih baiknya itu menggunakan foto kita sendiri kayak gitu, teman-teman, atau enggak logo dari tampilan channel YouTube teman-teman sendiri. Nah, agar nanti meyakinkan penonton bahwa memang ini YouTube-nya memang sungguh-sungguh di situ kayak gitu, teman-teman. Ini YouTube-nya milik saya loh kayak gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman, penyebab yang keempat itu adalah thumbnail-nya yang kurang menarik. Nah, thumbnail ini adalah tampilan ketika teman-teman sudah selesai mengedit, nanti thumbnail itu tampilan di awal video ya. Nah, hal ini juga ketika thumbnail-nya menarik teman-teman, nanti akan otomatis menarik para penonton kita untuk mengklik video kita ketika dengan tidak sengaja
video kita tuh lewat di beranda mereka, kayak gitu teman-teman semua. Jadi ini sangat menarik sekali, misalkan ketika sudah mengupload video, nah terus nanti dari thumbnail-nya itu kalau misalkan teman-teman tidak mengedit, menggunakannya otomatis dari pihak YouTube, misalkan ketika upload terus ada yang kitanya lagi gambar kita nih misalkan kayak gini lagi mangap atau lagi apa kayak gitu, nah itu akan sama sekali tidak menarik para penonton kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita desain sebagus mungkin untuk menarik para penonton itu agar datang dan mau menonton di channel kita. Misalkan teman-teman kontennya tentang memasak. Nah, harusnya kan ketika yang menarik itu, memasak nasi hanya 4 menit, kayak gitu ya teman-teman, dengan mudah, kayak gitulah pokoknya kata-kata yang menarik ketimbang teman-teman ketika tidak memberikan thumbnail ataupun kata-kata yang menarik di konten kita misalkan masak nasi, hanya memasak nasi saja kayak gitu. Nah itu ketertarikan juga tidak akan terlalu terlihat ya teman-teman semua kayak gitu. Jadi kurang menarik di sini teman-teman thumbnailnya. Jadi dibuat serapih mungkin, semenarik mungkin kayak gitu ya teman-teman semua. Oke, selanjutnya teman-teman, kelima adalah di sini karena penyebab teman-teman sepi penonton itu karena judul dan deskripsinya yang kurang menarik ya teman-teman semua di sini. Nah, judul juga ini berkaitan dengan thumbnail tadi ya teman-teman, ketika teman-teman apa tuh membuat thumbnail yang menarik, nanti otomatis judulnya juga harus harus lebih menarik lagi teman-teman. Nah kayak gitu. Misalkan di judulnya kamu ingin memasak nasi lebih cepat kayak gitu, begini caranya, kayak gitu kan bisa kayak gitu ya teman-teman kata-katanya. Ketimbang kata-kata yang sangat sederhana itu nanti membuat audiens tuh kurang tertarik dengan channel kita, kayak gitu. Kemudian deskripsi ketika mengupload video itu perlu diperhatikan juga deskripsinya ya teman-teman semua. Deskripsi di video ini menyangkut video yang sedang kita buat tuh ya tentang apa, kayak gitu, seputar apa, teman-teman semua di deskripsi, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian nanti di deskripsi bisa ditambahkan tag, misalkan cara untuk membuka Microsoft Word, misalkan kayak gitu. Kemudian di bawahnya lagi, cara untuk membuka Microsoft Word dengan mudah, kayak gitu. Banyak sekali ya tag-tag kayak gitu teman-teman. Nah itu untuk memicu para penonton agar dia tertarik dengan video kita, kayak gitu teman-teman semua. Oke, selanjutnya adalah ini yang keenam ya teman-teman. Ini yang keenam itu karena kontennya bercampur, jadi tidak terfokus dalam satu hal teman-teman. Nah ini sebaiknya perlu dihindari untuk kalian semua teman-teman, untuk kita semua, agar konten yang kita hasilkan itu satu tema. Misalkan fokus di tutorial-tutorial saja, kemudian vlog masak, vlog jalan-jalan misalkan traveling kayak gitu. Nah itu, disarankan hanya untuk satu satu tema pembahasan kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ketika ketika teman-teman mau membuat tutorial tentang per-YouTuber-an kayak gitu, YouTube pemula, nah itu juga, silakan saja asal dalam satu tema kayak gitu ya teman-teman, karena ini berpengaruh kepada audiens yang misalkan hari ini dia menonton tutorial, besokannya lagi tentang masak. Nah itu kan akan menjadi hal yang tidak sinkron, tidak seimbang kayak gitu ya teman-teman semua. Jadi di sini, YouTube menyarankan untuk nanti membuat video tuh satu satu tema kontennya ya teman-teman semua. Oke, selanjutnya yang ketujuh adalah jarang sekali upload video. Ini merupakan penyebab yang memang jelas-jelas sekali dapat menyebabkan penonton kita tuh tidak berdatangan lagi kayak gitu. Kalau kita sering upload video, nah otomatis mereka juga akan datang dengan sendirinya kayak gitu ya teman-teman. Nah, jarang upload video ini mungkin menjadi penyakit banyak orang ya teman-teman. Jadi di sini perlu diperhatikan lagi dengan kita sering upload video, jadi banyak interaksi lagi dengan YouTube. Jadi nantinya akan terjadi peningkatan untuk views kita, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ketika kita dalam satu hari misalkan mengupload video, nah itu kan kita secara nggak langsung video kita tuh lagi berada di peredaran YouTube teman-teman. Jadi video kita sedang sedang masuk di situ, tiba-tiba di satu hari kita, tidak upload lagi. Jadi makin makin lama nanti akan hilang kayak gitu teman-teman. Jadi nantinya berpengaruh sekali. Jadi usahakan untuk sering-sering upload YouTube ya, misalkan 3 minggu. Misalkan dalam 1 minggu itu 3 kali atau 2 kali, ataupun teman-teman jika lebih bagus lagi setiap hari satu video kayak gitu ya mungkin ya teman-teman. Tapi tidak direkomendasikan sering upload YouTube ini dalam satu hari misalkan 5 video, 6 video, dan takutnya terjadi, apa tuh namanya,
peringatan dari YouTube-nya, kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini jika ada kesalahan dari ucapan saya tolong diperbaiki di kolom komentar ya teman-teman, karena di sini saya juga masih pemula. Oke, kayak gitu teman-teman, masih merintis teman-teman di YouTube ini. Oke, selanjutnya, yang terakhir, hal yang menyebabkan views teman-teman sedikit itu karena subscribe for subscribe ya teman-teman. Jadi maksudnya adalah ketika teman-teman melakukan saling subscribe antar konten kreator lain kayak gitu teman-teman. Nanti ini mungkin akan terbaca sama YouTube-nya itu sebuah apa ya, sebuah jenis pelanggaran mungkin ya teman-teman. Kita usahakan ketika orang-orang mensubscribe kita kayak gitu, jadi harus murni gitu. Ya, itu kan baiknya kayak gitu ya teman-teman. Harus murni ketika dia subscribe itu dia memang tertarik sama channel kita, bisa bisa terbantu dengan tutorial yang dapat kita berikan, misalkan kayak gitu ya teman-teman. Jadi timbal baliknya di situ, bukan saling kayak subscribe for subscribe itu saling men-subscribe antara antara channel yang satu dengan yang lainnya kayak gitu teman-teman ya. Nanti ini akan berpengaruh terhadap views teman-teman, kayak gitu teman-teman semua. Jadi itu dia teman-teman semua, 8 penyebab dari channel kita kenapa menjadi sepi penonton ya teman-teman. Semoga setelah ini views-nya bisa makin bertambah teman-teman semua dan channel YouTube-nya bisa berkembang kayak gitu ya teman-teman semua. Jadi terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa di-share teman-teman agar makin banyak orang tahu tentang video ini. Kemudian kalau ada kekurangan silahkan lengkapi di kolom komentar teman-teman semua. Dan jangan lupa ketika teman-teman menyukai video ini, klik tombol like-nya dan subscribe ya teman-teman. Oke, sekian dulu video yang dapat saya buat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.